Jadi memang Pak Harun tidak pernah datang ke sini? Tidak pernah. Beberapa bulan terakhir dia tidak pernah muncul ke sini. Itu pun tanggal 31 Desember dia sempat ke Makassar, tapi dia tidak ke rumah, dia tidak ke sini. Karakter Harun Masiku diungkap oleh adik iparnya bernama Emil. Saking tertutupnya, dia pun enggan menetap di rumahnya yang terletak di perumahan Wasabe Blok D25, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar. Ketika Emil setiap kali berkunjung ke sana, Harun Masiku tak pernah turun dari mobilnya. Untuk menginap di rumahnya pun jarang. Saat masih hidup orang tua, memang jarang sekali tinggal di rumah. Kalau datang sering ke hotel, paling datang 1 atau 2 kali hanya menjenguk. Kalau menetap, tidak pernah, kata Emil kepada wartawan beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan, dalam suasana berduka cita pun Harun tak pernah menetap di rumahnya itu. Bahkan saat orang tua meninggal sekalipun. Bahkan rumahnya di Toraja pun, kata dia, enggan ditempati menginap oleh politisi PDIP tersebut. Lebih-lebih rumah keluarga di Toraja, orang tua meninggal saja dia tak tinggal di rumah, jelasnya. Meski sikap Harun seperti itu, Emil tak mempermasalahkan. Dia mengaku tak pernah mencampuri urusan buronan KPK RI itu. Dia mengatakan alasan Harun lebih suka tinggal di hotel ada karakternya. Harun Masiku adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ibu kandung Harun bernama Elizabeth Liling, sedangkan ayahnya bernama Johanner Masiku yang merupakan mantan pengacara yang bertugas di Kota Makassar. Sementara itu, mantan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Saiful Bahri, segera diadili atas kasus dugaan suap terkait proses PAW anggota DPR. Diketahui, Saiful bernama caleg PDIP lainnya, Harun Masiku, diduga sebagai pihak pemberi suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024. PLT juru bicara pemberantas korupsi Ali Fikri mengatakan rencananya persidangan digelar di PN Tipikor Jakarta. Saat ini penuntut umum masih menunggu penetapan hari sidang dari Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat. Pasal yang didakwakan yakni pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata Ali dalam pesan singkatnya Kamis 19 Maret. Dalam melengkapi berkas, penyidik memeriksa 32 saksi. Di antaranya Arif Budiman sebagai Ketua KPU periode 2017 sampai 2022, Evi Novida Giting, anggota KPU periode 2017 sampai 2022, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, Rizky Aprilia, anggota DPR RI periode 2019-2024, dan Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2024. Namun, berkas perkara Saiful Bahri itu dirampung tanpa pemeriksaan terhadap Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Padahal, Harun diduga memberikan suap kepada perkara dengan perantara Saiful. Ali mengklaim KPK masih terus memburu Harun yang lolos dari operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 atau sekitar bulan lalu. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merampung berkas penyidik tersangka Saiful Bahri dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR fraksi PDI Perjuangan. Menurut rencana, KPK bakal menyerahkan berkas perkara Saiful ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU, lembaga anti rasuah tersebut. JPU akan segera menyusun dakwaan selama 14 hari untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Besok akan dilakukan penyerahan tahap 2 berkas penyidik tersangka Saiful Bahri, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 5 Maret 2020.
Dalam kasus ini, KPK belum menangkap penyuap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, yakni caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang sudah masuk dalam daftar buron KPK. Ali menyebut tim penyidik akan melakukan penuntutan secara terpisah terhadap Harun setelah dilakukan penangkapan. Selain itu, ia menambahkan bakal mendalami kemungkinan Harun akan diadili dalam proses pengadilan in absentia tanpa dihadiri terdakwa. Tentu, ini nanti akan dikaji lebih lanjut terlebih dahulu bagaimana secara aspek hukum dan efektivitas dalam penyelesaian perkara. Diketahui, KPK telah melakukan OTT terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, Harun Masiku dinyatakan lepas dari penangkapan. Bahkan, hingga kini, keberadaan Harun masih misterius sejak dilaporkan telah kembali ke Indonesia dari Singapura setelah sehari sebelumnya KPK menangkap Wahyu Setiawan. KPK sudah dibantu aparat kepolisian seluruh Polda se-Indonesia untuk menangkap Harun. Namun, kenyataan masih nihil. Selain Harun dan Wahyu, KPK juga telah menetapkan ex-Bawaslu Agustiani, Tio Fridelina, dan pihak swasta bernama Saiful sebagai tersangkanya. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri mundur. Firly dinilai gagal membangun komitmen pemberantasan korupsi usai tak mampu menangkap buron atas nama Harun Masiku dan Nur Hadi. Lebih baik saudara Firly Bahuri mengundurkan diri saja dari struktur pimpinan KPK, ujar Kurnia saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 12 Maret. Kurnia menduga Firly bukan tidak mampu menangkap Harun, tetapi memang tidak mau. Sudah 2 bulan yang bersangkutan tidak mampu ditemukan oleh KPK. Bahkan, publik pun tidak mengetahui sudah sejauh mana perkembangan pencarian yang dilakukan oleh KPK, kata dia. Kurnia menilai KPK di era Firly mengalami kemunduran yang luar biasa. Terhitung sejak dilantik pada Desember tahun lalu, menurut dia tidak ada prestasi yang mampu Firly torehkan. Malah yang muncul ke publik adalah tindakan-tindakan kontroversial, misalnya menjadi koki sambil memasak nasi goreng di saat pekerjaan rumah KPK belum selesai, ucap dia. Kunjungan ke berbagai lembaga negara yang tidak memiliki nilai urgensinya dan adanya upaya paksa mengembalikan penyidik KPK Rosa ke instansi asal, sambungnya. Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari mengatakan KPK sebenarnya bukan tidak mengetahui keberadaan Harun yang kini menjadi buron. Senada dengan Kurnia, ia melihat Firly dan kawan-kawannya memang tak mempunyai niat untuk menangkap ex-politikus PDIP tersebut. Dengan kecanggihan KPK dalam menemukan buron selama ini, maka yang bermasalah itu adalah tidak ada niat pimpinan untuk menemukan Harun Masiku, katanya kepada cnnindonesia.com. Lebih lanjut, Ferry menilai narasi yang dibangun Firly dan kawan-kawannya sejauh ini hanya sebagai upaya mengulur-ulur waktu tanpa dibarengi kepastian sikap. Misalnya dengan membentuk Satgas khusus memburu Harun atau cara-cara lain yang memperlihatkan kesungguhannya, imbuhnya. Firly Bahuri mendakapi santai dan wajar desakan yang dilontarkan oleh ICW. Menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi LSM anti korupsi tersebut dalam membantu KPK untuk maju. Karena selama ini mereka memang menjalankan tugas dan peran untuk mengkritik. Justru kami akan heran jika ICW memuji, ucap Firly kepada melalui keterangan Kamis 12 Maret. Harun Masiku bersama 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PAW pada awal Januari 2020. Penetapan Harun sebagai tersangka merupakan buah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Meski demikian, lembaga anti rasuah tersebut tidak berhasil menangkapnya sebagai tersangka. Sampai saat ini dinyatakan masih buron. Harun lantas disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun